Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar Modbus. Yang pertama adalah standar Futaba. Untuk Futaba mengeluarkan beberapa tipe untuk tuplets Modbus dengan tuplets, yaitu S-series, kemudian Modbus dengan triplets memiliki 3 series, yaitu DE series, F atau G series, H series. Untuk masing-masing tipe memiliki spesifikasi standar, meliputi dari ketebalan, kemudian spesifikasi mounting plate, spesifikasi guide, spesifikasi ejector plate, spesifikasi support pin, panjang support pin, panjang purot bolt, dan material yang digunakan. Untuk masing-masing plate, mulai dari template, plate, ejector, dan lainnya, itu dibagi dua golongan, yaitu yang pertama untuk tebal 25 mm menggunakan bahan S50C, kemudian untuk tebal 30 mm hingga lebih menggunakan S55C. Kelonggaran dimensi keseragaman ketebalan. Untuk panjang hingga 300 mm, nilai toleransi yang diizinkan 0,1 hingga 0,2. Kemudian untuk panjang 300 hingga 600 mm menggunakan nilai toleransi 0,15 hingga 0,25. Kemudian untuk ukuran 600 hingga 1150 mm nilai toleransi yang diizinkan 0,2 hingga 0,3. Untuk moldbase tipe triplet dibagi menjadi dua tipe, yaitu untuk pertama high rigid tipe dengan template size 1518 mm hingga 2540 mm, kemudian standar tipe dengan size 1113 mm hingga 5070 mm. Untuk mold base tipe triplets, tipe DA, dan tipe DD, itu untuk strukturnya meliputi top clamping plate, runner plate, cavity plate, fixed half, kemudian cavity plate moving half, kemudian backing plate, support pin, spacer block, ejector retainer plate, ejector base plate, dan yang paling bawah adalah bottom clamping plate. Untuk di sisi sebelah kanannya terdapat solder guide bus, strike guide bus, kemudian return pin. Untuk kedua tipe ini, untuk produk yang dikeluarkan menggunakan slipper plate. Untuk tipe DB dan DE kurang lebih sama dengan tipe yang sebelumnya. Di sini slipper plate digunakan untuk mengeluarkan produk dengan gerakan membuka cetakan. Kemudian selanjutnya untuk tipe DC dan tipe DF, untuk mekanismenya sama, yaitu slipper plate mengeluarkan produk dengan gerakan membuka cetakan. Untuk tipe EA, EB, EC, dan ED itu tidak menggunakan runner slipper plate. Mekanismenya ejector pin mengeluarkan produk hasil cetakan. Kemudian untuk mold base tipe triplet yang ruangannya dapat diperpanjang hanya dengan pin pendukung dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama high rigid tipe. Untuk template size-nya 1515 mm hingga 2540 mm. Untuk tipe standarnya dengan size 1113 hingga 5070 mm. Untuk tipe FA dan FR, jenis mold base ini untuk pin ejectornya terlihat menonjol dan plat stripper yang menonjol bergerak membelah cetakan. Untuk tipe FC dan tipe GA, tipe mold base ini
untuk pin ejector yang menempel tanpa plat belakang dan pin ejector yang menempel tanpa stripper pelari. Kemudian untuk tipe FE dan tipe GC, untuk plat stripper terlihat menonjol bergerak membuka cetakan dan pin ejector yang menempel tanpa plat stripper pelari. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya. Untuk jenis ini adalah pin injektor yang menempel tanpa plat belakang. Jenis ini adalah injektor yang menempel tanpa stripper pelari. Jenis ini yang bawah, jenis ini adalah plat stripper yang menonjol dengan gerakan membuka cetakan. Jenis ini adalah pin ejector yang menempel tanpa plat stripper pelari. Next. Basis cetakan dengan struktur 3 plat untuk membuat pin dan lain-lain disusun di 4 sudut. Fitur standar for long mold with split mold and slide mechanism. Template size 2540 sampai 4070. Dan untuk ini jenis dari pin ejector yang menonjol. Jenis ini pin ejector yang menempel tanpa plat belakang. Nah, untuk yang ini ialah yang menempel pada plat stripper. Jenis ini plat stripper yang menempel tanpa plat belakang. Untuk standar ASCO adalah salah satu crosstrain elemen standar terkemuka di Eropa untuk cetakan dan alat. Plat dan komponen standar yang tercantum dalam katalog tersedia di seluruh dunia sebagai bagian dari layanan internasional kami. ASCO normal adalah komponen standar dan terstandarisasi dengan standar tertinggi. Mereka dirancang sesuai dengan sistem modular dan diproduksi secara bergantian secara seri. ASCO normal dirancang untuk konstruksi individu. Mereka menghemat pekerjaan rutin dan melepas spesialis lain untuk pekerjaan khusus. ASCO normal adalah untuk konstruksi rasional penyemprotan dan pencetakan alat pengetahuan dan ukuran serta alat dan perangkat lainnya. Untuk ASCO kanormalin, panel yang dibor sesuai dengan sistem modular untuk pembuatan cetakan. Chipboard plate berdasarkan sistem modular untuk pembuatan cetakan. Plat dengan ketentuan atas dasar sistem modular untuk pembangunan cetakan. Penormalin, plat yang dibor untuk cetakan alat dan konstruksi perlengkapan. Plat yang tidak dibatalkan untuk pembangunan cetakan dan alat dan jig. Plat tanpa fling untuk pembangunan cetakan, alat, perangkat dan bingkai. Set normalin, aksesoris untuk cetakan alat dan konstruksi perlengkapan serta untuk manufaktur, aksesoris untuk pembangunan cetakan alat dan jig serta untuk produksi. Aksesoris untuk pembangunan cetakan alat, perangkat dan bingkai serta untuk produksi. Denormalin, komponen yang dinormalisasi dan terstandarisasi
terutama untuk produksi pemotongan dan alat tinju. Komponen standar khusus untuk produksi alat pemotong dan pukulan. Elemen bangunan standar dan terstandardisasi dirancang khusus untuk memproduksi alat pemotong dan pukulan. Untuk normalin, plat yang siap untuk perakitan bentuk bulat atau persegi panjang juga mendukung dengan lubang pemandu dan skrup. Sebagai contoh, gambar orange dan yang di bawah rakitannya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Said tentang K-normalin. K-normalin adalah plat yang siap untuk perakitan bentuk bulat atau persegi panjang, juga mendukung dengan lubang pemandu dan skrup. Ini adalah contoh dari pembuatannya. Dan itu terdapat beberapa macam atau beberapa tipe. Kita ada K10 atau K12, terus K11, K15, K16. Untuk K10 dengan K11 itu terdapat perbedaan, antara lain adalah lingkaran di tengah yang ada pada K10. Di K11 tidak ada. Untuk lingkaran yang ada di K10 itu tidak tembus sampai bawah, dia cuma memiliki kedalaman namun tidak sampai tembus. Kemudian adalah K15 dan K16, perbedaannya bersama dengan K10 dengan K11. Selanjutnya adalah K20, K40. Untuk K20 ini berbeda dengan K40. K20 dia tidak ada lubang pada tengah seperti pada K40 ini. Ini dia seperti kayak pipa, tengahnya berlubang tembus. Kemudian ada K60 dan K70, ini juga terdapat perbedaan. Selanjutnya sampai K251, K51, K61, K71, K30 seperti ini. Nah, untuk KB gambarnya lebih jelas. Ini untuk menjelaskan dari K-normalian. Kemudian sampai Z121. Kemudian dilanjut dengan P-normalian, plat yang mendukung tanpa lubang dalam dimensi dan kualitas baja yang sama dengan elemen standar K semua permukaan mesin. Ini contoh dari K-normalian. Kemudian ini adalah ukuran, ini adalah gambarnya. Nah, untuk B ini lebar dan L panjangnya. Kemudian di diameter untuk bentuk lingkaran. Dan kita lanjut dengan komponen-komponen ini. Desainer dan pembuat cetakan memiliki kesempatan untuk merancang bentuk sesuai dengan tuntutan individunya. Semua komponen diproduksi dengan cara seperti pengajaran dan karenanya dapat ganti. Penting untuk pesanan pengganti. Nah, ini maksud dari pesanan pengganti itu untuk nantinya ketika ada kerusakan itu mudah untuk penggantinya. Adalah contoh-contoh prosesnya pembuatan dari seperti ini, lanjut sampai jadi cetakan seperti ini. Kemudian di sini ada tabel idle salt, terus ini ada high grade steel, kemudian ajar special. Nah, ini tabelnya mungkin bisa dibaca. Untuk set normalian, komponen-komponennya seperti ini.
komponen seperti elemen panduan, skrup, pin ejector, dan lain-lain untuk pembuatan cetakan dan produksi. Set normal ini itu untuk pembuat cetakan dan produksi ini seperti ini. Gambar-gambarnya bisa dilihat untuk yang set normalin. Nah, ini ada contoh-contohnya hasil dari set normalin. Ini untuk tipe Eropa seperti ini cetakannya. Ini L untuk lebar, dan B nya ini B untuk yang lebar, dan L nya itu untuk yang panjang. Kemudian T normalian pada standar Haskell. T programnya mencakup semua aksesori yang diperlukan untuk pembuatan alat pemotong dan pukulan. Beberapa di antaranya tercantum di bawah ini. Mereka telah dikembangkan secara khusus untuk di bidang ini dan distandarisasi Firefly sesuai dengan standar DIN. Nah, untuk T normalnya itu standar yang digunakan itu sesuai dengan standar DIN. Kemudian seperti di samping. Precision Insert PR. Sisipan seri PR dirancang untuk sistem Haskell Insert modular, tetapi juga dapat digunakan untuk aplikasi lain dengan hasil yang sangat baik. Karena ukurannya yang dinilai sistematis, sisipan dapat digabung seperti yang diinginkan. Untuk baja 1.2767 Haskell, kualitas special tone secara eksklusif yang digunakan. Jadi Precision Insert PR atau sisipan seri PR dirancang untuk sistem Haskell Insert Modular. Pada sisipan seri PR itu untuk aplikasi lain dengan hasil yang sangat baik dan juga ukurannya dinilai sistematis. Nah, ini adalah Precision Ground Flat Steel. Ini ada tabel Precision Ground Flat Steel siap digunakan, panjang 250 dan 500 mm, dikemas secara individual, terlindung dari karat. Untuk elemen yang mengeras dan tidak mengeras untuk membantu Anda memproduksi lebih ekonomis. Jadi Precision Ground Flat Steel itu membantu untuk memproduksi yang lebih ekonomis. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.